Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Umi dari Komisi Guru Belajar Bandung. Sekarang ngajar di Aurora. Tadi main kami menjadi juara 4 alias yang paling terakhir tim kami. Poinnya cuma 15. Kenapa sih kita bisa kayak gitu? Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Yang perlu banget kita lakukan selanjutnya adalah ternyata kita banget perlu kerjasama. Karena untuk menanggapi bencana sebelum dan sesudahnya itu benar-benar nggak bisa sendirian. Tapi harus banyak banget orang. Semuanya harus tanggap. Yang paling penting ternyata bukan antisipatifnya, tapi preventifnya. Kita harus sudah siap sebelum bencana itu terjadi. Tapi masalahnya selama ini orang-orang nggak mau peduli. Akhirnya nggak mau tahu berapa jumlah potensi bencana di sana, ada berapa sungai yang ada di sana dan sebagainya. Itu nggak pernah dipikirin sama orang lain selama ini, termasuk saya ternyata. Lalu, jadi tadi yang paling penting itu kerjasama. Yang udah ngerti gimana sih cara menanggapi ini harusnya bantu yang belum mengerti. Nah, tapi tadi itu waktu bermain ternyata kelihatan banget ada yang udah ngerti pun masih belum mau membagikan pemahamannya itu ke yang lain. Terus apa sih yang harus disiapin sebelumnya? Ternyata yang harus disiapin sebelumnya ketika ada bencana itu adalah pertama, orang-orang harus melek dulu sama informasinya. Jadi orang-orang tuh harusnya aktif nyari informasi apakah akan terjadi bencana atau enggak. Nah, selama ini orang nggak peduli sama itu. Terus juga selain itu pelatihan. Jadi orang-orang perlu diberi pelatihan, semuanya itu perlu diberi pelatihan. Bukan hanya anak-anaknya aja, tapi semua harus udah diberi latihan sebelumnya. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan setelah ada bencana itu? Yang perlu dilakukan setelah ada bencana itu adalah gotong royong, itu penting banget. Bantu-membantu, saling bantu-membantu. Jadi sebelumnya juga sudah disiapin sumber dayanya. Oh, misalnya butuh sebelumnya tuh sumber dayanya harus sudah disiapin agar nanti pas ketika ada rumah rusak dan sebagainya kita udah siap untuk bantu. Bukan hanya ada sumber daya berupa material, tapi juga butuh orang-orang yang siap membantu, relawan-relawan. Jadi nggak boleh di sini mikir sendiri, ngebantu sendiri, ngebangun sendiri, nggak bisa. Karena ini masalah banyak orang, harus diselesaikan oleh banyak orang juga. Aku sangat bersyukur banget bisa ikutan game schooling hari ini. Karena benar-benar bikin sadar bahwa saya selama ini ternyata nggak tahu apapun tentang bencana, dan ternyata bukan masalah nggak taunya tapi nggak mau tahu. Kenapa saya tadi bisa kalah? Karena ternyata ya saya nggak paham gitu gimana sih sebelum dan setelah ada bencana tuh apa yang harus dilakukan. Nah, karena selama ini nggak mau tahu dan alhamdulillah tadi ikut game schooling tadi itu benar-benar nyadarin saya bahwa oh berarti saya harus belajar, harus lebih peduli lagi terhadap kondisi-kondisi bencana ini. Dan setelah ini saya pingin banget belajar, pingin banget memahami lagi gimana sih bencana itu, apa yang harus dilakukan sebelum dan setelahnya.